Rina Karina, anak pasangan Bapak Sahuri dan Ibu Sarina, adalah seorang gadis 21 tahun yang dikenal cukup pendiam namun ia mandiri. Anak kedua dari 4 bersaudara ini telah memutuskan untuk terjun langsung ke dunia kerja selepas ia menamatkan pendidikan sekolah menengah atasnya di PAB Medan. Kala itu di tahun 2014, Rika bekerja di sebuah konter kosmetik yang ada di Plaza Millennium, Medan, Sumatera Utara. Konter atau gerai kosmetik di mana Rika bekerja merupakan gerai yang cukup ramai didatangi pelanggan-pelanggannya, terkhusus kaum hawa. Tempat ini merupakan surga bagi mereka yang mencari kosmetik-kosmetik, mulai dari lipstick, bedak, dan lain sebagainya. Di mata teman-teman sepekerjaan Rika atau teman-teman yang mengenalnya di Plaza Millennium, Rika orangnya nggak banyak cakap. Ia hanya banyak berbicara dengan pelanggan yang datang ke gerai kosmetik yang ia tunggu. Bahkan saking pendiamnya, orang tuanya sampai-sampai hanya sekali saja mendengar bahwa Rika punya pacar orang Padang yang akan segera melamarnya. Saat itu Rika menyampaikannya kepada ibu di bulan April tahun 2018 yang lalu. Selebihnya, Rika tak pernah membicarakan terkait pekerjaan pacarnya, tinggal di mana, dan bagaimana penampakannya. Rika adalah seorang vegan yang menguasai 3 bahasa sekaligus. Walau pendiam, Rika dikenal cukup rajin menjaga kebersihan, khususnya tempat di mana ia bekerja. Saban pagi selepas Rika membuka gerainya, Rika nggak pernah absen untuk membersihkan etalase dan rak-rak tempat di mana produk kosmetiknya terdisplay. Hingga pada hari Rabu, tanggal 6 Juni tahun 2018, seorang warga yang tinggal di Jalan Karyagang Melati 1 atau sebuah tempat yang bersebelahan dengan sebuah gereja HKBP Ampera, Sai Agul, Medan. Tanpa disengaja jam 2 dini hari, seorang warga itu menemukan sebuah sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir dengan kondisi mesin mati, namun lampu utamanya masih menyala. Selain itu juga terdapat sebuah kardus bekas popok bayi yang terikat di bangku belakang motor itu. Kardus itu terikat dan terisi sesuatu yang berat di dalamnya. Awalnya si penemu atau si pria yang belakangan diketahui bernama Darwis itu ragu akan isi dalam kardus itu. Lantaran siapa yang bisa-bisanya meninggalkan sepeda motor bermuatan kardus dengan kondisi lampu menyala seperti di malam itu. Dengan rasa penasaran, ia bawa langkahnya semakin mendekati barang yang mencurigakan itu. Namun alih-alih ia membuka dan atau memeriksa isi dalam kardus itu, malah Darwis segera mengambil langkah 1000 untuk mengadukan hal janggal yang baru aja ia lihat itu. Lalu tak lama setelah ia panggil teman-temannya untuk memeriksa apa gerangan yang terdapat di dalam kardus itu, mendadak pecahlah kesunyian di malam itu ketika Darwis dan teman-temannya baru saja melihat sosok tubuh wanita muda yang terlipat di dalam kardus. Kondisinya tentu sudah tak bernyawa dengan noda merah yang menempel di plastik yang membungkusnya. Temuan itu segera ia laporkan kepada pihak yang berwenang untuk didalami terkait peristiwa mengerikan di balik temuan itu. Dan tak lama setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan dan investigasi, terkuaklah identitas tubuh wanita muda yang ditemukan terlipat itu. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah tubuh Rika Karina, si gadis pendiam penjual kosmetik itu. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Rika? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi, begini. Bulan Februari tahun 2018, Henry atau Ahen, seorang pria yang tinggal di komplek Ivory Titipapan, Medan, Delhi, datang mengunjungi Plaza Millennium untuk mencari distributor kosmetik yang dimana barang-barang itu akan ia jual kembali. Secara acak singkatnya, datanglah Ahen ke gerai kosmetik yang posisinya ada di dekat tangga lantai 1 itu. Gerai kosmetik itu dijaga oleh Rika Karina. Pada saat itu Ahen mencari 2 jenis bedak yang berbeda, yang dimana bedak-bedak itu akan ia jadikan sampel yang rencananya akan ia tawarkan kepada ia punya pelanggan-pelanggan setia. Singkat cerita, setelah proses negonya selesai, Ahen ambil 2 bedak itu dari Rina dengan harga Rp250.000. Dari transaksi singkat yang terjadi di siang itu, membuat Ahen yakin akan dimana nantinya ia mengambil barang kosmetik yang akan ia jual lagi itu. Dan dari hal inilah yang kemudian membuat keduanya, Ahen dan Rika, saling bertukar nomor handphone sebagai rekan bisnis. Pulanglah Ahen dengan membawa sampel bedak yang ia dapat di gerai kosmetik Rika.
Tidak saya dapatkan informasi terkait apakah Ahen memiliki toko juga untuk menjual produk-produk kosmetiknya, atau apakah Ahen menjualnya secara online. Namun yang pasti setelah sekira 1 bulan setelah pertemuan pertamanya dengan Rika, Ahen kemudian menghubungi Rika untuk melakukan repeat order kembali. Kala itu di repeat ordernya, Ahen memesan 7 paket bedak yang sama dengan sampel sebelumnya dengan total pembelian sebesar 1,8 juta rupiah. Singkatnya, setelah membuat janji untuk bertemu dan memberikan uang itu kepada Rika, Rika berkata, "Oke kok, barangnya bisa diambil 4 hari lagi ya." Ahen mengangguk tanda setuju. 4 hari pun berlalu, Ahen dan Rika bertemu kembali di Plaza Millennium untuk menyelesaikan transaksi yang belum tuntas itu. Saat itu sesuai dengan janjinya, Rika memberikan paket yang berisi bedak yang dipesan oleh Ahen. Dan di hari itu transaksinya closing. Demikian setelah transaksi yang berjalan dengan mulus itu tuntas, Ahen gak ragu untuk kembali melakukan repeat order lagi dan lagi. Dikarenakan pelanggan Ahen tampaknya suka dengan produk yang ia tawarkan. Di suatu momen yang entah di order Ahen yang keberapa kalinya, Rika yang penasaran di siang itu mencoba menelpon Ahen dengan mengatakan, "Kok Ahen kenapa nggak pernah pesan lagi? Ini saya punya barang baru, mau nggak?" Mendapatkan permintaan untuk kembali repeat order, Ahen mengatakan bahwa ia telah menemukan distributor yang baru, yang tentu harganya jauh lebih murah dari harga yang Rika kasih selama ini. Ahen berkata, "Di pasar Sambas aku dikasih lebih murah, Rp230.000 per biji." Mendengar hal itu sebagai karyawan yang punya naluri pedagang, tentu nggak mau kehilangan pelanggan setianya. Lalu Rika pun bersedia menjual produk kosmetiknya dengan harga yang sama dengan harga di pasar Sambas Medan. Mendengar tawaran menarik itu, tanpa ragu, Ahen kembali memesan bedak yang Rika jual sebanyak 17 paket dengan total pembelian sebesar 4 juta rupiah. Dan keesokan harinya selepas nego itu selesai, datanglah Ahen ke Plaza Millennium untuk memberikan uangnya kepada Rika sambil berkata, "Jangan lama-lama ya, soalnya mau segera saya jual lagi." Rika mengangguk tanda ia mengerti dan paham apa yang Ahen minta. Lalu Rika pun berkata, "Kok ini karena lagi overload, mungkin agak telat ya, sekitar 5 harian. Lebih 1 atau 2 hari saja." Singkat cerita, 5 hari pun berlalu dan Ahen menghubungi Rika dalam rangka menanyakan status pesanan bedaknya yang katanya akan datang di hari itu. Namun saat itu Rika menjelaskan kalau paketnya belum ada dikarenakan terkendala sistem yang sedang overload. Rika meminta Ahen untuk kembali bersabar dan menunggu setidaknya 4 hari lagi. Namun Rika tetap tidak bisa janji. Masih dalam akuan yang Ahen beberkan kepada pihak yang berwajib, Ahen mengatakan bahwa 2 hari berselang setelah perkataan Rika yang menyampaikan barangnya tertunda, Ahen kembali menghubungi Rika sambil marah dan berkata, "Kalau barangnya belum sampai juga, saya minta uang saya kembali saja." Permintaan Ahen tidaklah mudah untuk diwujudkan, mengingat Rika juga mengambil barang-barang itu dari distributor besar atau pabrik. Jadi nggak segampang itu untuk membatalkan transaksi yang sudah deal sebelumnya. Saat itu Rika berkata, "Oke kok, nanti kalau sempat, saya mampir ya ke rumah Koko. Saya mau jelaskan semuanya ke Koko." Hari naas yang menimpa hidup Rika terjadi di hari Selasa 5 Juni tahun 2018. Kala itu dalam rangka mempertahankan pelanggan setianya, Rika datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik sepupunya ke rumah Ahen di Komplek Ivory Titipapan. Saat itu jam 10 malam. Singkatnya, setelah Rika sampai di depan rumah Ahen, kemudian Rika menghubungi Ahen untuk mengabarkan bahwa ia telah sampai, dan masuklah Rika ke dalam rumah Ahen. Saat itu perbincangan mereka langsung menuju pada pokok bahasan, yaitu tentang paket pesanan Ahen yang belum juga sampai. Rika kembali menjelaskan bahwa saat itu pengiriman dari pabrik sedang overload, dan tentu opsi pengembalian dana bukanlah pilihan yang bisa diambil. Pilihannya cuma 2, yaitu sabar menunggu atau ganti dengan merek lain yang ready stoknya. Namun Ahen gak mau, ia bersikeras dan tetap mau uangnya kembali. Dan buntulah kesepakatan yang dibuat di malam itu. Ahen emosi, begitupun juga dengan Rika. Namun kemurkaan Ahen yang tak tertahankan itu membawanya kemudian segera menuju meja ruang tamu untuk mengambil sebilah pisau dapur. Dengan cepat ia ambil sajam itu dan ia arahkan tepat mengenai leher Rika 1 kali. Rika tumbang, kesakitan, dan noda merah pun tergenang. Melihat Rika terjatuh, Ahen yang masih diliputi emosi kembali mendekati Rika dan pergelangan tangan kiri dan kanan Rika.
mendapatkan luka yang cukup parah yang menyasar organ vital Rika, membuat Rika semakin lemas dan akhirnya ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan Rika tak bergerak dan tentu sudah tak bernyawa, tubuhnya kemudian Ahen seret ke kamar mandi. Dan di sanalah Ahen mulai panik dan bingung tentang bagaimana, dengan apa, dan kemana ia bisa membuang tubuh yang kala itu sudah tak bernyawa. Lalu sesaat setelah ia berpikir, kemudian muncullah niatnya untuk membungkus tubuh Rika yang mungil itu ke dalam sebuah kardus bekas popok yang cukup besar. Pertama-tama ia siapkan beberapa plastik besar untuk membungkus tubuhnya. Lalu setelah berhasil membungkusnya, Ahen memasukkan tubuh Rika ke dalam kardus itu. Namun sial baginya, ternyata tubuhnya tak muat dimasukkan ke dalam kardus itu. Ia butuh sesuatu yang bisa meringkaskan tubuhnya agar bisa dimuat ke dalam kardus. Lalu setelah mendapatkan di mana masalahnya, Ahen segera menuju lantai 3 rumahnya untuk mengambil sebuah tas besar. Dan dengan tas itu, Ahen berhasil melipat tubuh Rika agar muat masuk ke dalamnya. Setelah masuk ke dalam tas, kembali bungkusan itu ia bungkus lagi dengan kardus bekas popok. Dan setelah mantap, tak lupa Ahen melakban bungkusannya agar semakin aman. Setelah dirasa cukup, Ahen mengangkat bungkusan itu dan ia ikatkan ke belakang sepeda motor Honda Scoopy yang Rika bawa. Lalu di sekitar jam 1 malam, Ahen melajukan sepeda motor itu menuju tempat di Jalan Karya Agung Melati, tepatnya di samping gereja HKBP Ampera, Sai Agul, Medan. Tempat itu sepi dari aktivitas warga, dikarenakan saat itu tengah malam. Setelah sampai di lokasi, Ahen meninggalkan begitu saja sepeda motor itu lengkap dengan dus berisi Rika yang terikat di jok belakang. Tentu setelah membuang barang-barang milik Rika seperti handphone, sendal, dan helm. Ahen pulang dengan naik bentor dan sampai di rumahnya jam 3 dini hari. Hingga tak lama setelah itu tubuh Rika ditemukan oleh Darwis terlibat di dalam sebuah kardus. Kasus ngeri ini bisa terungkap dengan mudah tatkala polisi berhasil menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Ahen membawa sepeda motor itu dengan dus di belakangnya. Dan lalu pada hari Kamis 7 Juni 2018 jam 3 pagi, polisi kemudian berhasil meringkus Henry alias Ahen tentu dengan perlawanan. Ia mencoba melarikan diri dari kepungan polisi dan timah panaslah yang kemudian bisa menghentikannya. Dalam interogasi yang kemudian dilakukan, terkuaklah motif yang melandasi Ahen hingga ia bisa berbuat sengeri itu. Dan dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Medan, melalui majelis hakimnya, kemudian memvonis Ahen dengan hukuman 14 tahun penjara. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran tentang bagaimana kita bisa menjaga diri dari segala tindakan jahat yang senantiasa mengintai kita. Dan kisah ini pun berakhir.